Terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom. Pemirsa, konservasi alam Tambling Wildlife Nature Conservation merupakan rumah aneka flora dan fauna. Cagar alat lautnya juga dihuni ikan maupun biota laut lainnya. Sayangnya tempat mencari nafkah bagi nelayan ini berubah kotor akibat tercemar. Flora, fauna, satwa, dan biota laut terancam hidupnya. Konservasi Alam Tambling Wildlife Nature Conservation atau TWNC seluas 48.153 hektar ini merupakan bagian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Provinsi Lampung dan menjadi rumah bagi aneka flora dan fauna. TWNC juga memiliki cagar alam laut seluas 14.089 hektar dan dihuni ikan maupun biota laut lainnya. Keindahan alam kawasan TWNC adalah kombinasi sempurna antara hijaunya pepohonan dengan keanekaragaman satwa liar yang terjaga kelestariannya. Namun, keindahan alam kawasan konservasi TWNC ternodai dengan pencemaran lingkungan di perairan laut Provinsi Lampung yang juga menimpa kawasan TWNC dan cagar alam lautnya. Pencemaran berupa ceceran minyak mentah dan bongkahan hitam mirip aspal. Peristiwa ini merupakan pencemaran laut terparah sejak 20 tahun terakhir. Lokasi pencemaran lingkungan di cagar alam laut TWNC ini pertama kali ditemukan 24 Agustus 2021 di Tanjung Cina dan menyebar meliputi wilayah Tanjung Mas, Pos Sekawat, Pos Belambangan, Danau Sleman, sepanjang pantai Mercusuar hingga Teluk Lampung Pulau Bule. Pasca penemuan limbah ini, beberapa pihak terkait seperti Gakum KLHK, DLH Provinsi Lampung, BKSDA Bengkulu, BBTN BBS, dan Lemigas Jakarta telah mengambil sampel di area terdampak limbah. Bahkan Bareskrim Polri juga telah memanggil saksi-saksi di TWNC. Manajer kampanye Pesisir Laut Nasional Walhi, Pariti Dwanudin menjelaskan, jenis limbah yang berada di pesisir pantai selatan Lampung adalah minyak mentah. Walhi mendorong pihak terkait menemukan pelaku pencemaran lingkungan ini. Terkait dengan jenis limbahnya, itu dari kajian kawan-kawan Walhi Lampung, itu dugaan yang paling kuat itu adalah sebetulnya limbah minyak mentah. Dan saya kira kepolisian, Kementerian Lingkungan Hidup harus segera menemukan pelakunya. Pencemaran lingkungan di kawasan TWNC ini menyebabkan biota laut seperti lobster, cumi-cumi, dan kepiting rajungan hingga burung camar laut mati mendadak akibat ceceran minyak di laut maupun pesisir pantai. Selain biota laut, para nelayan yang mencari nafkah dengan melaut terkena imbas karena hasil tangkapan mereka turun drastis. Ya otomatis dia ini namanya limbah ya, itu akan dapat dampaknya ke nelayan gitu. Sekarang ini udang kita hilang, ikan pun kita susah. Jangankan untuk mencari makan kita ya, untuk makan kita, sedangkan untuk BBM aja kita kadang-kadang nombok gitu. Senada dengan nelayan lain bernama Abdillah yang sudah menjadi nelayan selama 21 tahun mengungkapkan, pada bulan Desember hingga Maret adalah masa panen ikan simba dan lobster dan merupakan harta karun bagi mereka. Namun akibat pencemaran lingkungan, mereka tidak bisa melaut. Nah, harapan kami nelayan ataupun masyarakat pesisir, kita minta bantuan sama pemerintah gimana caranya istilahnya bahasanya limbah ini bisa teratasi supaya kehidupan masyarakat ataupun alam di sini berjalan seperti biasanya, Pak.
Sementara itu, pihak TWNC bersama Pertamina dan warga terus berusaha membersihkan limbah di pantai. Petugas menggunakan APD lengkap karena limbah ini termasuk kategori B3 yang berbahaya, sehingga harus dibersihkan menggunakan APD lengkap berupa sarung tangan, sepatu boot, masker, dan kacamata pelindung. Senior Manager Relation Subholding Upstream Regional Jawa PT Pertamina Agus Supriyanto mengatakan, PT Pertamina telah mengirimkan tim yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan limbah. Perusahaan segera melakukan pengiriman tenaga sukarelawan peduli lingkungan di wilayah TWNC. Inisiatif ini tentunya dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen perusahaan dalam ikut membantu penanganan masalah lingkungan. Setelah proses pembersihan, langkah yang dilakukan adalah pengambilan sampel pasir di pesisir pantai. Kegiatan ini dilakukan tim lembaga afiliasi penelitian industri dari Institut Teknologi Bandung yang berjumlah 7 orang. Setelah seluruh sampel telah berhasil diambil, sampel ini dibawa ke Bandung untuk diuji di laboratorium terakreditasi. Pembersihan dan penanganan pencemaran lingkungan di kawasan TWNC dan cagar alam laut ini membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, TWNC, Pertamina, dan warga agar kelestarian alam TWNC kembali seperti semula. Dari Tambling, Lampung, Deka Kautsar, Denny Eko, JAK TV.